warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya sebagai moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah kelompok kami yang berjudul Strategi Pembelajaran PKN di Kelas Rendah. Mulai dari pembaca 1 yaitu saya sendiri Maimunah, pembaca kedua yaitu Sakinah Siregar, pembaca ketiga yaitu Melinda Osnalda, pembaca keempat yaitu Melvi Mutia Hasibuan, pembaca kelima yaitu Megawati Sylvia Simorangkir. Strategi pembelajaran PKN di kelas rendah. Strategi pembelajaran adalah suatu komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan menurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pelajaran yang memerlukan prosedur sistematis dan membantu usaha belajar peserta didik. Mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Sanjaya 2007, halaman 177 sampai halaman 286, ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. A. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini, guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tunggal menyimak dan mencernanya secara tertib dan teratur. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam beberapa bentuk, yaitu metode pembelajaran yang tepat menggambarkan strategi ini, diantaranya 1. Metode ceramah, 2. Metode demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah Siregar, MPM 2014-0096. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu Best Strategis Pembelajaran Inquiry. Strategis pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi utama strategis pembelajaran inquiry, yaitu A. Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategis pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar. B. Jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. C. Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. D. Jika guru akan mengajar pada sekelompok siswa rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. Strategis ini akan kurang berhasil diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. E. Jika jumlah siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. F. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, SPI merupakan strategis yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental atau intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibrium. Strategis ini menggunakan beberapa metode yang relevan, diantaranya A. Metode diskusi, B. Metode pemberian tugas, C. Metode eksperimen, dan
D. Metode tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E. Strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda atau heterogen. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Strategi ini menggunakan beberapa mode pembelajaran yang relevan, di antaranya metode diskusi, metode karya wisata, metode eksperimen, metode tugas atau resitasi. Strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Contextual teaching learning atau TCL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dengan mendorong siswa untuk hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik pembelajaran kontekstual. 1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. 2. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna, meaningful learning. 3. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa atau learning by doing. 4. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. 5. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Mutia Hasibuan dengan NIM 20140094. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai strategi pembelajaran efektif. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran efektif merupakan suatu rangkaian seluruh pekerjaan siswa untuk mengumpulkan semua data informasi dengan secara kognitif, logis, sistematis, dan realistis, sehingga mereka dapat membuat kesimpulan dari penelitian yang mereka lakukan sendiri. Dari pernyataan di atas mengenai pengertian strategi pembelajaran efektif, ada beberapa metode yang harus digunakan dalam hal tersebut. Yang pertama, metode eksperimen, metode tugas atau resitasi, metode latihan, dan metode karya wisata. Setelah itu, yang perlu diperhatikan adalah sebuah pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran efektif, di mana yang dimaksud dengan hal tersebut adalah ketika kita memikirkan suatu hal yang akan kita sampaikan kepada siswa, maka saat itu juga kita harus memiliki kemampuan yang efektif dan realistis agar hal tersebut tercapai. Pertimbangan tersebut diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama pertimbangan internal, yang kedua pertimbangan eksternal, dan yang ketiga pertimbangan dari sudut siswa, dan yang keempat pertimbangan seperti
bagaimana, apakah rencana yang kita buat itu merupakan satu-satunya strategi pembelajaran yang akan berpengaruh pada siswa, atau contohnya seperti apakah strategi pembelajaran yang kita lakukan itu merupakan satu-satunya strategi pembelajaran yang dapat dicerna oleh siswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan mengenai strategi pembelajaran efektif. Kurang dan lebihnya saya dulu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Macam-macam strategi pembelajaran PKN. Strategi pembelajaran pendidikan kewargaan negaraan atau PKN yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewargaan negaraan atau PKN untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Macam-macam strategi pembelajaran dibagi menjadi 2. 1. Strategi pembelajaran PKN untuk kelas rendah, dan yang kedua, strategi pembelajaran PKN untuk kelas tinggi. Strategi pembelajaran PKN untuk kelas rendah: 1. Strategi expository. 2. Conceptual teaching learning. Strategi pembelajaran PKN untuk kelas tinggi: 1. Strategi pembelajaran inquiry, dan yang kedua strategi pembelajaran efektif. Ketiga, strategi pembelajaran expository, dan yang keempat conceptual teaching learning. Sekian dari presentasi kami, Pak. Selamat siang.